Video kali ini Mimin akan membahas soal tentang induksi magnetik khususnya pada kawat lurus dan kawat melingkar. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Dua kawat masing-masing membawa arus I ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, ada gambar kawat lurus yang ke kanan dan kawat yang melingkar arah arusnya ke sebelah kiri ya, ke kiri. Kedua kawat memanjang pada suatu garis lurus yang sangat panjang. Oke, kawat pertama memiliki suatu loop setengah lingkaran berjari-jari A dan berpusat di titik A. Apabila di titik X maksudnya ya. Apabila A sama dengan 2 cm dan I sama dengan 4 ampere, maka besar induksi magnetik di titik X adalah. Oke, jadi intinya kita suruh mencari induksi magnetik di titik X, yaitu gabungan antara induksi yang disebabkan oleh kawat lurus dengan induksi yang disebabkan oleh kawat yang melingkar setengah lingkaran ini ya. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahuinya, yaitu jari-jarinya dari X ke ujung lengkungan ini dengan X ke kawat lurusnya itu adalah 2 cm. Kita ubah ke meter ya, jadinya 0,02 meter. Dan I-nya itu adalah 4 ampere. Jadi I 4 ampere ini adalah I yang ngalir di kawat lurus dan kawat yang melingkar itu ya. Dan yang ditanya adalah BX, artinya medan magnet atau induksi magnetik di titik X. Nah, langkah pertama kita harus hitung dulu untuk B di masing-masing kawat. Tapi pertama kita hitung di kawat lurus dulu ya, karena di kawat lurus ini udah pernah kita pelajari di latihan soal sebelumnya. Sesuai dengan rumusnya, B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ini udah pernah dibahas ya, jadi harusnya kalian udah semakin mudah untuk memahaminya. Mu 0 itu 4 pi kali 10 4 minus 7 dikali I-nya itu 4 per 2 pi dikali A-nya itu 0,02 meter ya. Dari sini 0,202 meternya. Nah, kita hitung seperti biasa. 2 dikali 0,02 nya 4 dicoret sama yang atas, pi nya dicoret, jadinya sisa 4 doang. 4 dikali 10 pangkat minus 7 di bawahnya 10 pangkat minus 2. Minus 2 nya dinaikin 10 pangkat minus 5 ya, jadinya 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, kalau udah ngitung yang kawat lurus ya, sekarang kita menghitung kawat kawat yang melengkungnya ya. Nah, kalau di kawat melengkung itu rumusnya agak beda sama yang di kawat lurus ya. Kalau di kawat melengkung itu rumusnya mu 0 I per 2A. Jadi nggak ada pi-nya, tapi pi-nya itu diganti dengan dikali theta per 360 derajat. Jadi kalau kita masukin 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 4, I-nya itu 4 per 2 dikali 0,02 dikali. Nah, di sini tetanya itu adalah berbentuk 180 derajat. Jadinya 180 per 360 itu setengah. Jadinya di sini kita tuliskan setengah. Oh ya, Mimin ngasih tahu ini tanda kayak gini emang agak error ya, jadi device itu nggak support gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian tetap paham ya maksud penulisannya. Jadi kalau kita hitung, sebenarnya kan intinya rumusnya sama aja kayak ini, bedanya pi nya nggak dicoret tapi dikali setengah, jadinya tinggal 4 dikali setengah kali pi, jadinya 2 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, untuk sampai sini kita harus tentukan dulu arah untuk tiap-tiap kawatnya. Jadi kalau kita gambarkan ulang, nah di titik X ini akan induksi magnetiknya itu akan masuk karena akibat arus yang ditimbulkan oleh kawat yang melingkarnya. Coba kayak kalian pakai kaidah tangan kanan, jempol ke kiri kan, maka yang di bagian atas ininya itu akan cross ya, artinya dia masuk ke dalam bidang. Kemudian untuk yang kawat lurusnya, kalian balik jempolnya ke kananin, 4 jarinya itu akan masuk ke bidang, makanya cross juga. Nah, karena di sini sama-sama cross, berarti tinggal kita jumlahkan aja. Jadinya BX sama dengan B di kawat lurus ditambah B yang disebabkan oleh kawat yang melengkungnya itu atau melingkarnya. Jadinya 4 kali 10 pangkat minus 5 ditambah 2 pi kali 10 pangkat minus 5. Sehingga kalau kita 10 pangkat minus 5 nya kita gabung, jadinya kan cuma 4 ditambah 2 pi kali 10 pangkat minus 5. Kalian boleh penulisannya seperti ini aja atau kalian hitung menggunakan kalkulator. Itu tergantung dengan pilihan ganda atau esai atau ketentuan dari guru kalian, seperti itu. Jadi kalau ditanya besar induksi magnetik di titik C ya udah jawabannya itu nanti 4 plus 2 pi buka kurung tutup kurung dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Kalau ada pertanyaan terkait yang udah Mimin jelasin tadi atau ada yang bingung atau mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung aja tanya di kolom komentar di Instagram atau tanya di grup diskusi. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.